Ya, negara-negara Uni Eropa tengah menghadapi krisis energi imbas sanksi larangan impor dari Rusia. Banyak negara yang sibuk untuk mengamankan pasokan bahan bakarnya mulai dari minyak, bumi, gas, hingga batu bara, mengingat munculnya kekhawatiran bahwa krisis energi ini akan membuat negara-negara ini tidak siap menghadapi musim dingin yang akan datang. Beberapa negara seperti Jerman dan Austria telah mengumumkan untuk membatalkan sementara rencana penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara demi mengatasi krisis yang sedang terjadi. Bahkan Italia juga diperkirakan akan segera mengikuti negeri pansar tersebut. Lantas apa sebenarnya yang melatar belakangi terjadinya krisis energi di benua biru ini? Langsung saja kita akan bahas. Ramai-ramai negara Eropa teriak krisis energi. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, krisis energi melanda Eropa di mana negara benua biru tak punya cukup gas untuk pembangkit listrik. Usut punya usut, krisis ini imbas sanksi larangan impor energi dari Rusia yang memangkas pasokan gas ke Eropa. Tapi negeri Presiden Vladimir Putin berdalih nih kalau pengurangan ekspor karena adanya masalah teknis. Namun para analis berpendapat kuat bahwa kebijakan tersebut merupakan aksi balasan Putin terhadap negara-negara yang memberinya sanksi atas serangan ke Ukraina. Ya, dilansir dari Reuters, Uni Eropa sendiri memang mengendalikan 40%, ya 40% dari kebutuhan gas Rusia sebelum negeri itu menginvasi Ukraina. Dan untuk mengatasi krisis gas pun negara di benua biru mulai memutar otak untuk memanfaatkan energi lain untuk memenuhi kebutuhan. Ya, lalu negara mana saja sih yang berada dalam krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina? Kita ke slide berikutnya. Iya, ada Swedia ya. Yang pertama ada Swedia. Badan Energi Swedia telah mengumumkan peringatan dini soal pasokan gas di negara itu. Dan ini merupakan status siaga pertama untuk Swedia menyatakan situasi krisis saat ini. Swedia sendiri menjadi salah satu negara yang sangat bergantung pada gas Rusia. Di sisi lain, Rusia ini sudah mulai mengurangi pasokannya ke Eropa, termasuk ke Rusia. Yang kedua ada Jerman. Jerman juga tengah mengalami situasi pasar gas yang memburuk akibat pembatasan pasokan gas Rusia. Karenanya, Jerman juga berencana untuk menyalakan pembangkit listrik tenaga batu bara. Di sisi lain, Jerman juga akan dihadapkan dengan musim dingin sehingga pemerintah setempat melakukan tindakan pencegahan untuk membendung kekurangan pasokan dengan beralih begitu ya meningkatkan pembakaran batu bara. Yang ketiga ada Belanda. Ya, Belanda negara kincir angin ini mengimpor 15% pasokan gas dari Rusia. Kalau kita lihat meskipun persentasenya kecil begitu ya, Belanda mengaku pemotongan yang dilakukan Rusia ini sangatlah mengkhawatirkan. Dan sama seperti Jerman, pemerintah Belanda kini mulai menghidupkan kembali tenaga batu bara dan pemerintah juga meminta industri dan pelaku bisnis untuk menghemat penggunaan energinya. Jadi harus ikat pinggang begitu ya. Sementara selanjutnya ada negara Austria begitu ya. Selain Belanda dan Jerman, Austria juga telah mengambil langkah serupa yaitu memutuskan untuk mengaktifkan kembali pembangkit batu baranya pasca berkurangnya pasokan gas Moskow. Sehingga memang pihak berwenang akan bekerja dengan kelompok Verbund yang merupakan pemasok listrik negara itu untuk membuat stasiun di kota selatan Malah kembali berfungsi. Dan yang terakhir ada Denmark. Denmark ini Rusia sendiri adalah salah satu sumber utama impor gas Denmark begitu ya. Gas mewakili 18% energi ya, mewakili 18 energi yang dikonsumsi warga setiap tahunnya. Produksi domestik Denmark ini sebenarnya menyumbang 3/4 gas konsumsi, sementara kalau saat ini stok gas Denmark ini sekitar 75%. Jadi tetap semua negara ini intinya khawatir begitu ya. Dan energi Denmark ini memang memberikan status peringatan dini nih seiring kekhawatiran pasokan gas karena ketidakpastian impor energi dari Rusia akibat perang dengan Ukraina. Dan pengumuman muncul setelah perusahaan energi Denmark Ørsted mengumumkan pengiriman gas Rusia ke negara Skandinavia itu akan ditangguhkan mulai 1 Juni mendatang. Dan Ørsted diketahui menolak penyelesaian pembayaran dalam rubel, di mana skema pembayaran tersebut merupakan senjata pemerintah Putin pada negara-negara yang memberinya sanksi karena serangan ke Ukraina. Ya, kalau memang sudah begini begitu ya, bisa dikatakan negara Eropa lagi CLBK begitu ya ke batu bara. Lalu apa kabar nih sama nasib perubahan iklim? Langsung saja kita ke slide berikut ya. Ya, dalam upaya untuk mengurangi gas emisi global sebesar 55% dari tingkat 1990 pada tahun 2030, Komisi Eropa ini mengusulkan pengurangan 100% emisi karbon dioksida atau CO2. Caranya dengan melarang penjualan mobil berbahan bakar bensin pada tahun 2035. Ya.
Ya, pada tahun 2035. Namun memang Jerman menolak wacana ini. Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan bahwa akan selalu ada celah nih untuk kendaraan bensin. Sehingga memang pemerintah Jerman dengan tegas tidak akan menyetujui undang-undang tersebut. Bahkan ketika Jerman bersiap untuk menjadi tuan rumah KTT kelompok 7 atau G7 akhir Juni mendatang, di mana dalam pertemuan tersebut akan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi yang masih rendah dan kooperasi dalam memerangi perubahan iklim sendiri. Ya, meskipun demikian, Lindner juga mengatakan nih, Jerman masih akan menjadi pasar utama untuk kendaraan listrik. Pasalnya nih, kalau menurut laporan yang dirilis oleh Energi Internasional atau IEA, ya data dari IEA, pertumbuhan penjualan mobil listrik Jerman pada 2021 ini mencapai 30%. Sehingga angka ini memang mengungguli negara-negara produsen mobil listrik lainnya seperti Inggris, Kanada, Korea, dan juga Jepang begitu ya. Dan adanya peralihan pembangkit listrik akibat krisis energi di benua biru. Lalu ada Jerman yang menolak wacana Eropa yang melarang penjualan mobil bensin. Lalu peluang apa ya yang bisa diambil Indonesia sebagai produsen batubara terbesar nomor 3 di dunia? Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, aksi boikot negara barat terhadap ekspor impor komoditas Rusia sebagai sanksi ekonomi negara beruang putih tentunya membuka lebar peluang Indonesia untuk memasok batu bara ke sejumlah negara di Eropa. Misalnya saja Jerman begitu ya, yang meminta Indonesia memasok 50%. Ya, jadi Jerman meminta pasokan 50%. Dan ini dibenarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM yang menyebut Indonesia tengah banjir pesanan batu bara dari negara-negara Eropa. Hanya saja upaya Indonesia untuk memenuhi kebutuhan batu bara ke sejumlah negara di Eropa ini diperkirakan tidak akan mudah alias banyak tantangannya. Yang pertama, ini selain tantangan dalam meningkatkan produksi untuk kebutuhan ekspor, RI juga akan bersaing dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kolombia, Australia, hingga Afrika Selatan yang notabene memang sebagai pemasok utama komoditas emas hitam tersebut. Ya, selanjutnya upaya peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan ekspor juga tidak gampang. Setidaknya ketersediaan alat-alat berat ya, alat-alat berat dan juga alat-alat angkut untuk kegiatan tambang juga menjadi tantangan tersendiri. Dan hingga saat ini Kementerian ISDM meyakini nih kalau Indonesia tidak akan menaikkan produksinya atau tetap berada pada target 663 juta ton pada tahun 2022. Dan sebagai informasi, produksi batubara RI sampai dengan saat ini berdasarkan data MODI Kementerian ISDM telah mencapai 42,7%, ya, atau sekitar 283,6 juta ton, ya. Dan kita lihat slide berikut ya. Ya, bahan bakar fosil dan tidak terbarukan digadang sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan energi negara-negara Eropa. Nah, untuk ambil peluang memperluas batu bara hingga ke pasar Eropa juga bukanlah suatu keniscayaan bagi Indonesia. Akan tetapi alternatif jangka pendek ini apakah menguntungkan bagi Indonesia? Jangan lupa, ada ongkos mahal yang harus dibayar untuk menjaga lingkungan.